Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka koordinasi dengan Polsek Gabus, saya menyampaikan pendalaman kasus berkaitan dengan kasus penculikan dan penyekapan penahanan yang dilakukan oleh gerombolan kepada Saudari Indah Wayu Widiawati secara sistematis, dan itu merupakan modus untuk menghindarkan tanggung jawab dalam hal pembayaran utang yang ditanggung oleh Saudari Indah Wayu Widiawati kepada keluarga, korporasi, arisan, konsorsium, korporat, bank, dan perorangan. Kami memohon kepastian hukum terkait dengan keterlibatan oknum anggota polisi tersebut di dalam surat laporan yang dianggap tidak linear. Maka apa dari maksud kejadian Bribka Bambang Permadi menculik dan menggondol lari atas IWW yang kata aja menolong dan akan segera diteruskan ke Polsek Gabus dan Polresta Pati? Jadi mohon dengan ini dasar daripada laporan saya ini, kepolisian menyelidiki unsur-unsur pidana lainnya yang ada di dalamnya, minta keterangan yang adalah hak APH yang tentunya membutuhkan waktu keterangan awal kejadian dan kejadian demi kejadian. Saya dalam hal ini mau meminta mediasi kepada Bapak Muhid dan keluarga, tetapi sudah meninggal dunia, yang ada adalah sahabat kami, untuk diperlakukan secara manusiawi, permediasi, dan penelusuran perkara-perkara fair jaring lainnya, tetapi hal itu justru jadi pemicu kaburnya IWW dari rumah. Bahwa pasca kejadian itu saya sama sekali tidak tahu kejadian selanjutnya, tapi hanya sifatnya meraba-raba apakah ada kejadian selanjutnya. Seandainya pun umpama saya berpenyakitan seperti itu, kami akan tanggung sendiri sekeluarga, maka adalah tidak patut bila seorang guru PNS melakukan penghinaan dan pelecehan secara terbuka di media sosial yang mengarah pada pembunuhan karakter, penyemaran nama baik profesi sebagai wartawan. Jikapun bermartabat, harusnya yang berkaitan menurunkan bahasa yang santun dengan literasi yang bermartabat, segaya jawab. Sebagaimanapun kami orang yang sekolah, yang berpendidikan. Hal tersebut pula berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kami, kepada kredibilitas pekerjaan kami, bahwa kami meminta kepolisian dapat menghadirkan saudara yang dimaksud atau mungkin lainnya untuk dapat bertanggung jawab terhadap literasi dalam keterangan tersebut, baik literasi dalam pembuktian apa yang diketahui maupun keterangan-keterangan lainnya. Karena semua kasus yang menyangkut saudari IWW itu sudah diketahui oleh umum. Kita meminta sudah semua saling menahan diri dan saling menghargai, karena memang sistem manajerial manajemen keluarga itu berbeda dengan sistem manajemen instansi. Instansi itu harusnya lebih transparan, lebih tegas, dan menjadi ukuran. Begitu pula jika yang bersangkutan IWW sudah menjalin kedekatan dengan Jario misalkan, apakah yang terjadi, apapun yang terjadi adalah bukan tanggung jawab kami, melainkan tanggung jawab kedinasan, karena sudah dipertimbangkan di pengadilan. Bukti-bukti sudah kami tampilkan, kami sampaikan bahwa di situ ada beberapa kejanggalan krusial, di mana kejadian demi kejadian yang saya sampaikan itu memang benar-benar terjadi, tidak ngawur atau tidak begitu saja, tidak begitu saja ada gitu. Dan ini untuk menurut pemikiran saya ada karena pendapat asli dari pemikiran saya bahwa perkawinan itu mutatis mutandis, atau hubungan yang di dalam perkawinan atau di luar perkawinan tetap menimbulkan dampak dan akibat kalau memang ada suatu kejadian. Maka dari itu jika memaksakan kehendak dan pemikiran saya dituntut sama sekali dengan orang lain, berarti apakah bisa saya memaksa orang lain untuk berpikir sama dengan saya?
Jadi bahwa pikiran saya boleh tidak sama dengan orang lain adalah bentuk kebebasan pendapat dari pemikiran jika perbuatan melanggar hukum yang mengandung konsekuensi apapun terhadap orang lain. Tidak akan mampu memahami gaya berpikir satu dengan yang lain, dan saya tidak bisa memaksakan hak orang lain atau kehendak orang lain untuk berpikir dalam rangka Thanos, ya, dalam rangka Thanos atau yang belum diketahui sama sekali. Jadi dalam pemikiran saya ada Thanos. Thanos menimbulkan tantrum dan pratrauma. Kembali lagi, tidak sama antara perkara satu dengan yang lain, jangan disamakan atau digeneralisir sehingga saya terpaksa berpikir begini. Yang tidak ada persamaan dengan orang lain artinya bahwa semua statement itu pendapat yang menurut saya kemukakan secara hierarkis, terstruktur, tertuang dalam sebuah artikel dan karya jurnalistik. Ini pula untuk menurut pemikiran saya, ya, tanpa berniat menghakimi pemikiran orang lain di dalam tanda petik, Pak, di luar pemikiran saya. Yang di dalam pemikiran itu perkara berada di luar kekuasaan saya, dan saya tidak tahu akan perihal yang sebenarnya. Jadi ini pemikiran saya. Tentu pendalaman materinya ada di kepolisian buktiannya. Saya tidak berkuasa terhadap pemikiran orang lain. Saya tidak tahu perihal yang sebenarnya tentang suatu peristiwa, adanya persekusi atau eksekusi, keraman yang saya alami lagi-lagi menurut pemikiran saya. Yang sudah gamblang sebagian saya terangkan, saya sampaikan karena juga menurut saya tidak ada hal atau tidak ada yang perlu saya sampaikan selain daripada apa yang saya ketahui dan apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Yang tidak sependapat dengan saya yakin mungkin kepolisian mengerti apa maksud dari ketidaksependapatan itu tadi, ya, karena pendapatannya berbeda, kedudukannya berbeda, sehingga objektivitas dan kebijaksanaan itu memilah atau memisahkan antara fakta dan kenyataan, fakta dan mana opini. Fakta menjadi hukum, sedang opini menjadi pemikiran atau dasar hukum atau point of view. Jadi konstruksi bangunan hukum atas dasar hukum itu menurut saya bukan orang lain, karena orang lain bukan saya, jadi berbeda memperlakukan orang lain dengan memperlakukan saya. Karena entusiasme dan autentisitas pemikiran itu berbeda antara satu dengan yang lain, dan perlakuannya tentu harus berbeda antara satu dengan yang lain. Analisis beberapa percikan pemikiran teoritis terdapat bahwa sangat menyakitkan dan merugikan orang lain karena dengan sengaja meninggalkan kemungkinan adanya pasal lain yang ranahnya fundamental, sebuah kondisional cara yang keras. Yang kedua, jarak emosional terjaga, berhenti berdebat, berhenti menilai, berhenti menuntut, berhenti peduli secara manual, semisal telah putus hubungan. Opsi pasar selanjutnya adalah faktual. Dia bukan bekerja sama dengan orang lain tetapi sedang survei pasar, dan dia tinggal melakukan drama diam untuk cukup waktu yang lama tanpa diketahui tempat, menutupi semua informasi, tutup kesepakatan dan janji-janjinya dengan mantan-mantannya atau orang yang tahu persis kelakuannya, atau catatan perjalanan atau catatan kriminal. Dengan berjalannya waktu, tanpa orang mau melihat ke belakang, tidak berarti tidak ada kesempatan, atau tidak memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat. Pada saat kita menyadari akan apa yang terjadi, dia sudah bersama lagi dengan orang lain dan merancang kodifikasi baru atau revolusi baru atau perkara baru. Walaupun mungkin proses sebelumnya belum selesai, ini bentuk kebenaran yang tak terkatakan atau bukan faktual. Jadi bayangkan jika seorang wanita meninggalkan kita, itu karena ia sudah memiliki orang lain atau mencari kambing hitam terhadap kita.
kedua, dia mau memforsir kita. Yang kedua adalah mau memanfaatkan kita dengan orang lain. Yang pertama adalah mengatakan butuh waktu inah ya selama 2 tahun, mengisyaratkan bahwa ada waktu dengan orang lain tapi tidak ada waktu dengan kita. Yang kedua adalah dia mengatakan sendirian, itu hal yang tidak mungkin, pasti ada yang lain. Jadi saya menduga ada orang lain. Selanjutnya bahwa dengan kondisi berdiskusi tersebut ada nama-nama muncul adalah Hardi, Pojok, dan Sukandar Adminingsih. Saksi kunci utama pertama atas kejadian ini adalah Solikin BPD Koryo Kalangan dan petunjuk dari Santoso Mudin Winong serta seprofesi saat itu adalah para pihak. Motif penculikan dan perampasan dapat dikembangkan kepolisian sendiri, harus tahu apa kira-kira, kita tidak bisa meraba-raba. Motif perceraian itu sudah dirancang oleh IWW sejak 2003. Keterangan IW sendiri dalam keterangan bahwa dari 2003 sampai tahun 2011 itu sudah atau dari 2003 saya tempuh S1 bahasa Inggris DUNES ya. Dan 2003 saya ngajar di SMP dan lain sebagainya. Saya keluar dari Permata karena sudah tidak ada pelajaran bahasa Jawa. Jadi kasus penculikan yang dengan cara manipulatif dan rekayasa persekusi atau drama itu eskalasi dari perkara per perkara. Jadi ada eksekusi dan adanya rawan kriminalisasi tersebut membuat saya sibuk dan fokus pada penelusuran perkara sebelum mendapat bukti kuat atas laporan yang saya laporkan. Awalnya bahwa pidana penculikan 2013, falsito prei, proses cerai ya perdata, maka setelah 2018 sekarang ini fokus lagi pada penculikan dan perampokan. Somasi yang saya sampaikan, saya menuntut bahwa kenapa bahwa semua pertanggungjawaban yang saya tagihkan kepada ditagihkan kepada saya semua, sebab selama saya bekerja di Dharma, SMP, dan Permata nyaris uang juga habis semua karena diborehkan bank dan koperasi untuk kebutuhan sosialita sama dia. Dan selain selera belanja yang glamor, suka jalan-jalan dengan besti, MLM, yang diduga ikut online, asuransi, dan dugaan mungkin adalah narkoba, membuat seluruh aset kami dijual terkulas semua. Pernah saya jualkan kampung Pak senilai 45 juta, uang dibawa semua, jual kayu 2 hektar ya, di uangnya dibawa dia semua. Belakangan uang titip panjer PNS dibawa semua, dan banyak sekali uang-uang yang panas dibawa dia. Keterangan Bapak Yanto Blot dan Pak Dio jelas kuat bahwa saat itu Indah memang dikawin polisi atau dipelihara polisi. Jadi hanya tak ada yang berani membuka kasus itu hingga sekarang. Kalau dibuka lebar-lebar antara KDRT dan terlapor dan KDRT Faida, tentu tidak ada kejelasan antara konsekuensi antara penculikan, eksekusi, kriminalisasi kepada korban, derajat hukumnya berat yang mana tentunya dapat dipertimbangkan. Dari kasus ini sudah saya sampaikan ke Propam. Saya diinterogasi 2 tim waktu itu, Densus 88 dan tim Tipiter datang ke rumah saya dan saya diberi keterangan, dan timnya Pak Slamet membenarkan bahwa ada unsur Jayo Setianto. Yang kedua ada seorang oknum anggota dewan. Belum ada lagi penyelidikan memadai dan memenuhi rasa keadilan kepada saya sebagai korban permainan laporan polisi ya atas dugaan persekusi, keraman, penculikan atas anak dan istri saya di Mojolawaran. Skenario kedua bahwa dugaan adanya keterlibatan orang dalam yang meneror dan mengancam ibu saya, sehingga saya diduga diteror oleh juga Isah Jamari untuk merelakan uang atau barang-barang berharga yang dibawa lari IWW tersebut dengan mengecoh laporan demi laporan. Yang saya sampaikan dalam bentuk kepedulian kepada hukum, bentuk kepastian hukum, koordinasi dengan pihak terkonfirmasi untuk mensinkronisasi data di dalam pemberitaan. Laporan saya esensinya sama, yaitu nebis in idem,
penculikan atas anak dan istri saya oleh Bambang Permadi, dan penyelesaiannya bagaimana kalau tidak selesai ada catatannya. Setelah berkembang kasus jadi overspell perselingkuhan antara BPPN dan IWW sudah berapa kali saya laporkan, tetapi kepolisian tidak tanggap darurat atas kejadian itu karena semua saling lempar kasus dan ewoh pakewoh. Kita sudah sampai di Polsek Kayen disuruh bersabar begitu. Saya sudah sampai di Polsek Gabus ditolak, Polsek Winong ditolak, Polsek Tambak Romo disuruh pulang. Jadi target utama asal IWW segera ditahan, ditetapkan sebagai tersangka utama, maka kroni-kroninya otomatis akan terungkap. Keterangan Karyadi Esa Karyadi menyebut nama Siswanto Surini sebagai dalang dan otak yang diduga merencanakan dan terus memfasilitasi membawa lari persekusi pada 11/11/2011. Modusnya jelas tipu daya atau manipulasi seperti itu, ingkar janji hak, penyerobotan hak yang sempurna, yang sempurna. Dan hak itu sudah berkali-kali terjadi dan saya maafkan karena ingin mempertahankan perkawinan. Pernah sekali tempo uang dagangan itu hampir 5 juta yang semuanya diceritakan hilang. Tetapi tampak sekali sebenarnya wajah IWW itu tidak ada rasa berdosa atau bersedih soal itu karena pintar menghibur diri, dan ternyata sorenya dia pergi tanpa pamit, hilang hingga setahun. Pernah juga sekali tempo tanpa ngomong menguras berangkat saya yang cuma 3 juta, ambil semua, cuma ditinggali 100 saja. Saya tanya lagi, enggak ngaku, ya kabur lagi gitu. Dan memang tidak ada kejujuran, dan masih banyak lagi kehilangan-kehilangan lainnya yang saya sinyalir. Mungkin perilaku utamanya adalah dirinya. Terus modelnya adalah rengek-rengek, minta uang 100 juta, berbagai acting, cara berlaku entah merengek, memelas, menangis, berjanji, merayu, besoknya akan begini-begini, setelah dapat uang kabur. Uang saya kasih, dapat uang talangan, kabur. Kabur itu saya kiranya bahwa uang 100 juta itu saja, ternyata setelah kita teliti barang-barang satu almari hilang semua, surat-surat akte BPKB, STNK, semua akses hilang. Saya duga kabur sama laki-laki itu, Pak. Terakhir yang saya tahu dia borehkan semua tas peng tunjangan pensiun ibu saya selama 10 tahun dan beberapa gram emas hilang. Dan harapan ibu orang ini bakal tanggung jawab dan merawat saya, tapi ternyata apa? Saya estimasikan uang-uang yang ditipukan dari orang-orang dekat saya itu lebih dari 470 jutaan, Pak. Saya ingat saat diajak tanda tangan di beberapa bank dan konsorsium lembaga keuangan, mulai di Intan Berlian, di BPR, BKK Pati Kota, di koperasi-koperasi dan lain sebagainya, dari 20 sampai 40 juta saksi. Jelas saat itu Supawatin, Jaswati, di Fastabik, di mana ya, Bukopin, karena memang di sana dia mungkin akan melakukan hal seperti itu. Dan kemelut ini panjang, Pak. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi belum yang terjadi di Magelang, Pak. Di sana mungkin juga melakukan hal seperti itu dan menipu daya adiknya atau saudara atau keluarganya, yang semuanya intinya adalah untuk kesenangannya sendiri. Pada intinya yang dibutuhkan untuk penyelidikan saudara Iwi hanya uang. Jika tak ada, pasti miris, mengancam, minggat, tunggang langgang, lemar tanggung jawab, mengecoh kasus, mengganti mengecoh kasus seolah-olah dia dizalimi. Ada KDRT lah dan lain sebagainya, dipukul lah. Ini digaung-gaungkan sebagai bahan ancaman dari kejadian itu supaya saya tidak menagih uang. Jadi kejadian itu saya jadi korban, saya yang tertekan, saya yang terteror, dan belakangan dia membuat opsi berkomplot dengan teman-teman dekatnya. Ada Rina Andarwati, Nur Komsah, Rusmini, Supawati, Nagata, dan teman-teman dekatnya yang
diduga menggenocide, turut serta menggenocide saya. Saya justru dari rumah Karangkonang dan memantau melalui Facebook yang sekarang ada lagi kroni barunya yang menyerang saya. Untuk dapat melakukan kondisi kita keamanan yang diduga dari provokasi dilakukan IWW. Saksi skenario di inspektorat ada. Dalam MOU inspektorat berbunyi saya menolak perceraian. Artinya bahwa kasus di pengadilan ditahan sampai kepolisian melakukan penyelidikan. MOU 3 kali ditemukan di dinas Pak Samsuri Kasdan, HR Ahmadi, Sri Pagil Artis dan Sri Utami. Atas perintah Sarpan sudah saya sampaikan nota persoalan IWW, kasus utang-utang, dan jika dinas bersikeras menyetujui, dinas harus menanggung utang saudara IWW dan kehidupan saya. Jika dinas sanggup akan menyelesaikan pasca perceraian, namun apa yang mereka lakukan cuci tangan pasca cerai. Dinas juga MOU akan memecah pembagian makan Rp 800.000 per bulan. Cuma seleneng-seleneng itu saja dikatakan saudara IWW, tapi tidak juga dilakukan. Tulisan-tulisan saya ini adalah tulisan asli, sudah saya fotokopi dan saya kirim kepada kepala sekolah, kepada bupati, kepada membranding yang menahan menolak permintaan cerai saudara IWW kepada saya, namun tidak digubris semua, baik di saudara Sukawati, Jayus, Karyadis, Sukawati, Dahlan Istanto, Sunarto, Subagi, dan lain sebagainya. Semua tutup mata, tutup telinga, dan semua bengis melecehkan saya dikatakan laki-laki cengeng, nggak punya tanggung jawab sama wanita, dan sebagainya. Kehadiran saya di kantor-kantor itu ditolak, tidak dilayani, tidak didengarkan, dan ini melanggar KIP. Belakangan saya akan kirim surat terus sampai hal ini dapat terungkap. Itu yang dapat kami sampaikan kepada kepolisian. Kami minta kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini.